untuk menyampaikan petunjuk teknis POP Pangudi Luhur yang dari jenjang SD. Para Romo, para suster, Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi, berkah dalam. Selamat pagi. Berkah dalam. Perkenankan saya menyampaikan petunjuk teknis POP Pangudi Luhur yang dari jenjang SD. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa ada beberapa slide yang mungkin kemarin kita sudah menerimanya dari Bruder Markus Sujarwo. Kali ini akan saya ulangi untuk menyambung dari apa yang sudah kita mulai pada tanggal 2 yang lalu. Saya akan coba untuk slideshow, semoga bisa. Apakah bisa terlihat, Romo, Bapak Ibu semuanya? Sudah terlihat dengan baik. Sudah. Baik, terima kasih kalau sudah lihat. Romo, Bruder, Suster, dan Bapak Ibu, kemarin kita sudah menerima diagram ini bahwa dalam POP Yayasan Pangudi Luhur Semarang, kita pada bagian yang pertama di sini ada pembekalan para pengurus Yayasan Pangudi Luhur, dan juga nanti ada pembekalan trainer, kemudian ada pembekalan untuk pengurus Yayasan Konsorsium termasuk pada hari ini. Pada bagian SD, untuk diklatnya, bagian diklat, nanti akan melibatkan kepala sekolah dan tim pengembang kurikulum di sekolah masing-masing. Kepala sekolah itu ada 166 nanti, kemudian secara keseluruhan kurang lebih ada 500, ya, ada 500 orang yang nanti akan terlibat di bagian ini. Kemudian pada bagian nanti juga akan diintervensi guru, ya, yang nanti akan menjadi pelaku perubahan di dalam sekolah bersama-sama dengan kepala sekolah dan tim pengembang sekolah untuk mengintervensi para peserta didik. Ini adalah alur dari kepelatihan ataupun program POP di Yayasan Pangudi Luhur. Jadi perbedaannya dari di SMP hanya pada bagian kepala sekolah dan tim pengembang sekolah. Karena di SMP itu ada kepala sekolah dan ini ada wakasek kurikulum maupun juga kesiswaan. Di SD tidak punya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, Romo, Bruder, Suster, ini tadi sudah saya sampaikan ada beberapa tahap dalam struktur program POP kita. Persiapan, ya, ada rakor tanggal 2 kemarin, raker, ya, ada raker, tim pelaksana dan raker konsorsium pada hari ini kita laksanakan. Kemudian ada pembekalan teknis atau bintek untuk Yayasan Pangudi Luhur dan bintek pengurus Yayasan Konsorsium, serta ada nanti pembukaan program. Di SD ada acara pembukaan program POP yang nanti akan dihadiri oleh kepala sekolah dan juga para trainer serta tim pengembang sekolah. Kemudian di tahap implementasi program nanti kita ada TOT, Training of Trainers, diklat tim pengembang diklat kepala sekolah dan tim pengembang sekolah. Kemudian ada in-house training, ada kuliah umum, ada fokus discussion group. Ini untuk tahap implementasi program. Kemudian ini monitoring dan evaluasi. Ini tahap-tahap yang kita lalui, sementara kita baru sampai pada tahap persiapan di sini. Selanjutnya,
saya akan menyampaikan kurikulum program POP Pangudi Luhur untuk jenjang SD. Yang pertama, mengenai workshop pengurus Yayasan Pangudi Luhur dan perwakilan, itu ada 18 CP. Workshop workshop pengurus Yayasan Konsorsium nanti ada 12 CP. Pembukaan ada 4 CP. Training of Trainers itu 32 CP. Diklat tim pengembang sekolah itu ada 44 CP. Kuliah umum nanti ada 8 CP dan in-house training ada 14 CP. Ini untuk kurikulum di Yayasan untuk pembekalan Yayasan Pangudi Luhur seperti ini. Mungkin nanti bisa dibaca sendiri ya, supaya waktunya bisa lebih cepat. Ini tadi yang saya sampaikan ada 18 CP. Untuk workshop Yayasan Konsorsium nanti pada saatnya nanti akan saya sampaikan pada timeline-nya kapan gitu. Materinya seperti berikut, modul-modul yang akan nanti disampaikan selama 12 jam pelajaran itu seperti ini Bapak, Romo Bapak Ibu. Socio-technical knowledge management in the digital era, di era digital, kemudian keterampilan abad 21 dalam rancangan RPP kontekstual, dan pelaksanaan program POP Pangudi Luhur jenjang SD. Ini hal-hal yang praktis, nanti akan kita bahas di sana. Ini kurikulumnya. Kemudian untuk pembukaan kegiatan POP itu nanti kita akan mengadakan orientasi program organisasi penggerak 2 CP dan teknis pelaksanaan POP SD itu 2 CP. Nanti akan kita jelaskan di sana apa dan mengapa organisasi penggerak serta apa yang harus dilakukan oleh sekolah-sekolah yang menjadi sasaran organisasi penggerak dan apa hasil akhir yang diharapkan dari program ini. Nanti kita akan coba bahas di sana. Ini kurikulum untuk pembukaan. Kemudian TOT, Romo Bapak Ibu, Buder, Suster, TOT itu 32 jam. Nanti kira-kira akan membahas berbagai topik yang mendukung untuk mengadakan transformasi di dalam pendidikan kita, sesuai dengan arahan dan juga sesuai dengan harapan dari Kemendikbudristek kita, kementerian yang sekarang dijabat oleh Mas Nadiem. Yang pertama ada Socio-Technical Knowledge Management di era digital, transformasi pembelajaran abad 21 yang menekankan literasi, numerasi, dan karakter, pengembangan kurikulum dan rancangan RPP kontekstual. Ini tekanannya pada rancangan RPP kontekstual karena kita memilih intervensi yang pertama, fokusnya pada guru dan pembelajaran di dalam kelas. Pembelajaran tematik integratif, asesmen dan pembelajaran tematik integratif, pengembangan learning management system yang nanti akan saya jelaskan. Di sini menyangkut kita akan belajar mengenai Microsoft Office 365 yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kreativitas dalam pembelajaran para guru kita. Ya, sejauh nanti mampu untuk digunakan, ini kita latih sama-sama. Kemudian implementasi pembelajaran flip classroom nanti, serta ada penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab trainer dan officer. Jadi pada training of trainers ini di sini nanti akan kita training sejumlah kepala sekolah dan guru, jumlahnya kurang lebih ada 20 ya. 20 nanti kita akan sampaikan berikutnya. Kemudian pada
diklat kepala sekolah dan tim pengembang. Materinya juga hampir sama dengan yang tadi yang saya sampaikan. Ada 44 JP rencananya. Ya. Ini seperti ini. Ya. Terus kuliah umum. Nah, pada kuliah umum nanti akan dihadiri oleh para kepala sekolah dan juga tim pengembang kurikulum di sekolah masing-masing. Kita akan membahas mengenai transformasi pendidikan, socio-technical knowledge management di era digital. Bagaimana kita mengelola sekolah-sekolah kita di zaman ini yang ditandai dengan perubahan yang begitu cepat, informasi yang begitu banyak, bagaimana nanti kita akan dilatih oleh para pembicara kita. Kemudian yang kedua, saya mesisipkan adanya materi ini, growth mindset untuk transformasi pendidikan di Indonesia. Kira-kira ini nanti akan membahas mengenai bagaimana mindset yang harus kita bangun dalam diri para kepala sekolah, guru-guru kita, supaya perubahan-perubahan dalam pembelajaran dan pendidikan kita di sekolah itu bisa berjalan. Diklat untuk kurikulum diklat khususnya untuk in-house training juga hampir sama, Romo, Bapak, Ibu. Jadi ini nanti pada in-house training, nanti kita akan melatih para guru. Siapa yang harus melatih di sini adalah para trainer. Trainer yang tadi dilatih pada training of trainers akan bekerja di bagian ini. Didampingi oleh para kepala sekolah dan juga tim kurikulum yang sudah menerima materi-materi yang kurang lebih sama. Ini adalah diseminasi kepada para guru di sekolah masing-masing. Ada 14 jam kurang lebih. Fokus group discussion. Kita ada 8 jam pelajaran. Antara lain modul-modul atau tema-tema yang kita bahas. Bagaimana memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran, keterampilan abad 21 dalam pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran kontekstual dan bermakna, dan transformasi pembelajaran abad 21. Ini kurang lebih seperti itu. Nah, Romo, Bruder, Suster, Bapak dan Ibu, ini adalah lini masa atau timeline yang kita rencanakan. Tanggal 30 sampai 3 Oktober kita tahap FGD pengembangan program, kemudian tanggal 2 kemarin kita rakor, kemudian tanggal 4 sampai 9, mulai kemarin sampai tanggal 9 nanti, kami ada raker persiapan panitia di Semarang. Kami pertemuan offline, ini kami ada di Hotel Norman, ya. Sama-sama mencoba mempersiapkan acara-acara dan juga memfikskan hal-hal yang perlu kita bicarakan untuk kelancaran kegiatan kita. Kemudian di sini ada raker konsorsium tanggal 5 dan 6 hari ini dan besok. Romo, Bruder, Suster, kita berikan informasi-informasi yang kurang lebih rinci daripada yang lalu. Kemudian di tanggal 9 ini nanti kami merencanakan panitia di sini ada fintech untuk dan simulasi untuk LMS yang kita gunakan. Ini untuk lini masa implementasi program, Romo, Bapak, Ibu, untuk gambaran nanti supaya ada persiapan di sekolah masing-masing bahwa pada tanggal-tanggal ini kita akan melaksanakan program kita sangat padat, ya, sangat padat. Yang pertama, BIMTEK pengurus YPL dan perwakilan YPL tanggal 12 sampai 16. Dan di tengah-tengah itu tanggal 13 sampai 15
kita juga akan bersama-sama melaksanakan workshop anggota pengurus konsorsium. Tanggal 20 sampai 23 Oktober itu adalah training of trainers. Ya, nanti untuk persiapan trainernya kita laksanakan pada tanggal 20 sampai 23. Jadwal secara rinci nanti kita akan sampaikan, kita kirimkan. Kemudian diklat tim pengembang sekolah yang anggotanya antara kepala sekolah dan timnya itu tanggal 25 sampai 30 Oktober, tanggal 2 sampai 4, lalu tanggal 9 sampai 11 November. Kemudian tanggal 16 dan dalam tanggal 18 November kita rencanakan ada kuliah umum dengan materi yang tadi sudah saya sampaikan. In-house training ini mungkin masih kebetulan di sekolah-sekolah ini pasti waktu-waktu yang sangat sibuk karena ada tes akhir semester ini. Tapi karena waktunya memang tidak panjang, tidak cukup, maka terpaksa kita adakan tanggal 22 November sampai 3 Desember. In-house training itu setiap harinya kurang lebih ada 2 jam. Ya, ada 2 jam. Nanti silakan nanti ini in-house training ini nanti akan dilaksanakan oleh para trainer dan juga didampingi oleh kepala sekolah serta tim pengembang sekolah masing-masing. Nah, kemudian yang terakhir ada fokus group discussion untuk semakin memperdalam dan juga kita bertukar pikiran, bertukar pendapat bagaimana mengimplementasikan segala hal yang sudah kita diskusikan di sini di sekolah masing-masing supaya nanti bisa saling memperkaya. Kita akan mengadakan FGD 7, 9, 11, 14 Desember. Nah, ini masih lini masa implementasi program. Selebihnya ini adalah evaluasi dan monitoring penyusunan laporan. Ini ada pada panitia di Semarang. Saya akan menyampaikan mengenai metode pelaksanaan program bahwa sejak hari-hari yang lalu kita sudah sampaikan bahwa seluruh program kita laksanakan secara daring, metodenya daring. Nah, di dalam pelaksanaannya nanti Romo, Bapak, Ibu, Suster, Bruder, tentu ada yang daring seperti yang kita laksanakan ini, ada tatap muka daring. Namun juga ada yang asinkronus. Asinkronus itu ya artinya nanti para peserta bisa belajar secara mandiri dari LMS yang disediakan. LMS yang digunakan Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu sekalian. Yang pertama, itu kita akan mempelajari nanti Microsoft Office 365. Setiap kepala sekolah, guru, dan juga mungkin nanti pengurus yayasan juga bisa, kita berikan satu akun Microsoft Office 365 secara gratis karena kami juga memperolehnya gratis dari Microsoft. Kita memiliki lisensi A1. Sebenarnya lisensi A1 itu bisa dimanfaatkan untuk mendukung pembelajaran daring di sekolah Bapak dan Ibu sekalian yang memiliki jaringan internet yang bagus, itu bisa memanfaatkannya dan bisa diperoleh secara gratis juga di Microsoft, perusahaan Microsoft. Nanti kalau ada yang berminat tentu kami juga bisa membantu menghubungkan pada tim yang bisa membantu kita memperoleh akun. Secara setiap sekolah bisa membuat akun secara mandiri untuk sistem informasi pembelajaran di sekolah. Ini yang Office 365.
Nanti kita ada pelatihan-pelatihan, ya. Jadwalnya nanti kita bisa perlihatkan bisa kita sampaikan kemudian. Kemudian yang kedua itu ada My Second Teacher atau dikenal dengan jelajah ilmu. Ini dari Acer. Nanti Romo, Bapak, Ibu, Suster, Bruder itu nanti akan kita usahakan untuk mendapatkan akun dari My Second Teacher selama 3 bulan pelatihan ini. Jadi selama 3 bulan pelatihan ini, Bapak dan Ibu guru nanti bisa mencoba mencicipi pembelajaran yang online, lalu pembelajaran yang sinkronus, asinkronus melalui LMS ini. Semoga nanti bisa lancar dengan menggunakan ini. Secara lebih detail, My Second Teacher nanti ada pelatihannya. Nah, untuk itu maka nanti kita perlu pada TOT-nya nanti bisa dipilih guru-guru yang sungguh-sungguh bisa mempelajari hal-hal yang kita siapkan untuk mentraining para guru-guru kita. Nah, saya akan sampaikan jumlah trainer dari setiap yayasan. Tapi mohon maaf ini bahwa tidak semua yayasan itu ada atau diberi jatah trainer sesuai dengan jumlah sekolahnya, ya. Santo Yosef Medan, Yayasan Katolik Pendidikan Katolik Santo Yosef Medan itu ada 2, Paulus Makassar itu ada 1, Keuskupan Sibolga tidak ada. Nanti kita bergabungkan dengan Santo Yosef, ya, kita gabungkan dengan Santo Yosef nanti dalam pelaksanaannya. Wangu Luhur itu ada 4, Keuskupan Manado itu ada 5, Don Bosco Keuskupan Agung Medan itu 2, YPHK 1, Seri Amal Medan 1, Setia Medan 1, Tunas Karya ada 2, Yayasan Kanisius ada 1. Jumlahnya ada 20. Nah, komposisi peserta setiap sekolah yang untuk pelatihan kepala sekolah dan tim pengembang. Jadi ada 1 kepala sekolah, 2 atau 3 anggota tim pengembang sekolah sesuai dengan permintaan kami yang sudah kami sampaikan kepada Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu. Kemarin kita sudah kirimkan link pendataan. Semoga sudah sampai di tempat Romo, Bapak, Ibu dan sudah ditindaklanjuti karena rencana kami dengan informasi yang Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu sampaikan mengenai jumlah ini, data-data kepala sekolah dan juga tim pengembang sekolah ini akan segera kami gunakan untuk mendevelop sistem informasi yang ada di sini supaya nanti pada waktunya semuanya siap dengan akun-akun yang diperlukan untuk pelatihan. Dari saya sepertinya ini dulu, mungkin ada tambahan dari Dr. Sarwo. Cukup, nih. Sementara cukup, semoga bisa dipahami. Nanti PPT ini akan kami share kepada Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu sekalian. Demikian. Presentasi dari saya. Semoga kalau ada kekurangan mohon maaf, nanti akan kita sampaikan jika ada perkembangan-perkembangan lebih lanjut. Waktu saya kembalikan kepada host. Monggo. Terima kasih, Bruder.